Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya, yaitu di masih materi penyederhanaan fungsi logika di bagian ketiga. Jangan lupa pencet subscribe, ada tombol subscribe-nya karena subscribe gratis. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi penyederhanaan fungsi logika. Oke, ada baiknya kita perhatikan. Oke, yang pertama yaitu kita sebelum ke selanjutnya yaitu kita menggambar rangkaian logika. Ya. Kita akan coba menggambar rangkaian logika. Kita akan menggambar rangkaian logika. Oke. Dalam rangkaian logika, ya, kita akan tahu dulu fungsinya, yaitu apa? Yaitu menjabarkan dalam bentuk rangkaian gerbang digital dasar yang digabungkan atau diinstalasi sesuai dengan bentuk persamaan atau hasil penyederhanaan dari persamaan. Nah, ini fungsi dari menggambar rangkaian logika. Jadi nanti sebelum kita masuk ke penyederhanaan logika yang lanjut, kita harus tahu dulu juga tentang menggambar rangkaian logika nanti berkaitan dengan tindak lanjut dari penyederhanaan fungsi logika. Oke, kita masuk ke berikutnya. Oke, ini ada contoh untuk menggambar rangkaian logika. Contohnya ini ada suatu persamaan di sini. Nah, contoh ada satu persamaan di mana Y sama dengan A or B and A or C. Nah, ini. Maka penggambarannya di sini jelas. Kita buat line-nya dulu, ada line A, B, C sebagai nanti inputnya. Ya, ada 3 input. Kemudian kita gambarkan seperti ini, A or B. Nah, ini kita buat OR. Nah, ini sesuai dengan gambar sini penjabarannya. Ya, kemudian berikutnya di sini ada lanjutnya yaitu A or C. Ini A, ini C inputnya di OR kan, ini A or C. Kemudian di sini di N kan. Nih. Nah, NC. Kemudian baru outputnya ini adalah Y. Nah, ini. Ini contoh dari menggambar rangkaian logika. Untuk selanjutnya nanti setelah kita menghasilkan suatu persamaan dari penyederhanaan fungsi logika nanti, ya kita akan lanjutkan dengan menggambar rangkaian logikanya. Oke, gitu. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke penyederhanaan fungsi logika dengan contoh soal aplikatif yang aplikasi ya. Di sini kita akan coba soalnya seperti ini. Ya, ini soalnya. Ada lampu H1 akan menyala jika kedua tombol tekan S1 sama dengan S2 nilainya 1 ya, semua ditekan. Kemudian atau keduanya tidak ditekan. Artinya S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Keduanya tidak ditekan. Jika salah satu tombol ditekan ya, S1 atau S2, maka lampu lainnya H2 akan menyala. Nah, ini dalam bentuk bahasa apa ya? Untuk kalimatnya ini soal cerita. Nah, dari sini kita harus paham persis nanti. Oke, terus ini mintanya adalah tuliskan tabel kebenarannya dan persamaannya. Yang kedua adalah gambarkan rangkaian logikanya. Ya, oke, kita kupas satu persatu sekarang ini. Oke, kita buka dulu cara penyelesaian ke dalam bentuk tabel kebenarannya dulu. Oke, gini. Untuk tabel kebenarannya dari soal tadi kita bisa pahami bahwa untuk output H1 itu adalah akan bernilai 1 jika kedua-duanya nilainya sama. Bisa tidak ditekan semua atau sama dengan 0 atau ditekan semua atau sama dengan 1. Maka di sini jika tidak ditekan ini maka nilainya adalah 1. Ya. Jika kedua-duanya ditekan, nah maka nilainya 1. Jika salah satu maka dia akan mati. Nah, sedangkan jika ditekan salah satu yang nyala adalah lampu H2 atau lainnya. Nah, maka ini nilainya 1, maka yang ini 0. Nah, ini cara membuat
atau mengisi tabel kebenaran dari sesuai dengan soal cerita yang diminta tadi. Maka di sini kita akan bisa menulis persamaannya. Untuk H1 kita lihat di sini H1. Nah, maka di sini tulisnya adalah S1 nilai 0 kita notkan, berarti N S2 not or. Nah, ini biar nggak bingung kita kurung saja nanti biar kita tahu posisinya. Ini S1 N S2. Nah, ini H1. Nah, bagaimana dengan H2? H2 tadi logikanya adalah kebalikan dari S1. H1, maka bisa jadi H2 itu sama dengan, kita tuliskan bisa gini, H1 not. Nah, itu kebalikan dari H1. Oke? Paham maksudnya? Atau kita bisa tuliskan di sini boleh kalau kita ingin menuliskan sesuai dengan penjabaran di sana. H2 itu sama dengan S1 not and S2 or di sini S1 and S2 not. Boleh seperti ini. Ya. Tapi lebih mudahnya kebalikannya itu H2 sama dengan H1 not gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk menggambar rangkaiannya. Dimana kita harus tahu dulu dari gambar rangkaian tadi kita persamaannya tadi apa? Oh, H1 sama dengan, ya kita ingat-ingat apa tadi? Nah, S1 not and S2 not, kemudian diorkan dengan S1 and S2. Nah, ini H1. H2 itu sama dengan H1 not. Nah, maka kita bisa gambar di sini. Caranya gimana? Ya kita S1 not. Nah, S1 not. Ini tampil sini S1 not. Nah, kita pakai logika not, gerbang not. Nah, S2 not. Nah, kita ambil di sini. Ini baru kita masukkan ke logika gerbang N. Ini. Oke. Kemudian S1 S2. Oke, kita ambilkan S1 S2. Oke, di N kan juga di sini S1 S2. Ya. Ini. Nah, baru kita orkan. Nih. Nah, ini munculnya namanya H1, output H1. Jika kita ingin menuliskan H2, kita tambahkan saja di sini. Nah, kita cabang di sini, kita kasih logika not di sini. Muncullah di sini H2. Paham? Lebih mudah kan gitu? Oke. Ini jadi lebih jelasnya lagi nanti yang perlu dipahami adalah berkaitan dengan posisinya ya. Ini sekali lagi kita ulang bahwa H1 not, ini H1 not, ya, S1 not ya, ini S2 not. Nah, ini posisinya di gerbang ini. Kemudian kita gabungkan dengan N. Nah, ini N-nya di sini, logika N-nya. Ya. Nah, kemudian S1, nah S1 ini posisi inputnya, S2 ini gambarkannya di N kan. Nah, ini gerbang N-nya. Ya. Yang penting paham nanti. OR, nah ini di OR-kannya di sini. Ini logika OR. Ya. Nah, ini posisi dari H1 not di sini. Jelas? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Motor akan berputar jika minimal 2 dari 3 sensornya memberikan sinyal ke kontrolnya. Nah, 2 dari 3 sensornya memberikan sinyal ke kontrolnya. Dari pernyataan di sini kita harus tahu 2 dari 3 berarti minimal 2. Jika 3 berarti boleh. Nah, maka di sini ada pertanyaan lagi, buatlah tabel kebenaran dan penyertaan persamaannya. Kemudianlah buat gambar rangkaiannya. Oke, kita ilustrasikan di sini. Ya.
ada 3 buah sensor. Ini ada motor yang outputnya yang dikendalikan. Ada sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kemudian ini ada kontrolnya. Nah, di sini jika akan aktif motornya jika minimal ya 2 dari 3 sensornya, berarti bisa S1, S2, S3, ya minimal 2. Nah, gitu. Maka bagaimana? Ya kita akan jabarkan dalam bentuk tabel kebenarannya. Nah, ini. Dalam tabel kebenarannya di sini kita perlu pahami bahwa di sini jika inputnya itu 3 ya, maka ya kombinasinya nanti adalah 2 pangkat 3. 3 ini adalah jumlah dari inputnya. Ya, variabelnya itu jumlahnya berapa. Nah, berarti kombinasinya nanti adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan nanti ada 8 kombinasi inputnya. Ya, untuk itu kita lihat di sini, kita tuliskan di sini sudah. Berarti penulisannya seperti ini, ya. Caranya perhatikan. Oke, berarti nanti dari hasil ini kita bisa menjabarkan dari 2 dari minimal 2 dari 3. Berarti kalau 00 berarti outputnya sini 0. 001 berarti outputnya 0. 010 0. 011 berarti 1. 100 0. 101 1. 110 1. 111. Nah, ini dalam persamaan di sini kita boleh menggunakan kembali lagi ke penyederhanaan fungsi logika ya. Kita menggunakan metode standar, pakai POS boleh, pakai SOP boleh. Alangkah kita cari yang terbaik, yang mudah, familiar mana. Nah, gitu. Oke, kalau kita sini kalau kita contohkan di sini adalah menggunakan metode SOP ya. Kita di sini menggunakan metodenya SOP. Kenapa? Karena di sini metode SOP ini yang paling mudah karena tidak mengkonvers lagi ke sebaliknya. Nah, kita menggunakan langsung ke yang 1, nilainya 1. Berarti sini bisa tertuliskan yang nilainya 1 di sini berarti S1 ya, S1 N S2 S1 not ya, S2 S3. Nah, ini. Nah, kita kurung, kita orkan dengan yang kedua ini ya, S1 N S2 not S3. Nah, kita kurung lagi di sini S1 S2 N S3 not. Nah, ini diarahkan lagi yang terakhir adalah S1 S2 S3. Oke ya, ini jadi nanti ini persamaannya seperti ini. Nah, untuk itu kita harus selesaikan. Kalau dalam bentuk seperti ini kita butuh gerbang logika yang banyak. Untuk itu kita sederhanakan menjadi sederhana mungkin. Nah, gitu. Oke, kita lanjut bagaimana cara penyederhanaannya. Baiklah, kita masuk ke penyederhanaan persamaannya. Ya. Di sini kita tadi hasil dari persamaan tadi kita sederhanakan. Untuk itu langkah pertama dalam penyederhanaan kita harus mencari dulu, kita kelompokkan dulu, asosiasikan dulu. Nah, kita kelompokkan ini yang paling mudah, di mana ada 2 buah yang posisi input yang nilainya sama. Nanti yang beda kita pisahkan. Oke, kita tulis lagi berarti S1 not S2 S3 or S1 S2 not S3. Di sini kita sederhanakan di pakai hukum asosiasi ya. Ini yang sama adalah S1 S2. Ini sama. Nah, ini yang berbeda apa? Nah, di sini kita yang berbeda adalah S3 not ya or S3. Nah, ini. Nah, ini nanti biar tidak bingung ya, nanti kita kelompokkan seperti ini supaya nanti lebih mudah dalam menyederhanakannya. Kita lanjut. M S1 not S2 S3 S1 S2 not S3. Nah, ini tinggal S1 S2. Nah, hukum teorema OR S3 or S3 not, S3 not or S3 berarti nilainya sama dengan 1. Di sini 1. Ya, 1. Maka di sini jadi S1 not ya. S1 not
S2, S3, nah, or S1, S2 not, S3, ini jadi S1 NS2. Nah, ini kita akan asosiasikan lagi, kita kelompokkan lagi mana yang akan kita kelompokkan ya. Gini kita aja dari belakang kita asosiasikan lagi ya. Maka di sini adalah M sama dengan S1 not ya, S2, S3, N S3 ini, or nah ini yang sama apa? Nah, yang sama adalah S1-nya. S1 kalau kita keluarkan, yang berbeda di sini adalah S2 not, N S3 ini, or S2. Nah, ini hati-hati ya dalam peletakannya nanti biar tidak bingung. Nah, ini kurungnya terlalu banyak nih. Oke, nah ini aja. Nih, jadi nanti kita kelompokkan dulu, kita selesaikan dulu. Kita nanti selesaikan yang ini dulu. Nah, ini adalah kita gunakan hukum distributif nanti, gitu ya. Nah, ini berarti M sama dengan S1 not, S2, S3 nih masih tetap or. Nah, ini S1 kita biarin aja, kita selesaikan dulu yang sini. Ini kita selesaikan dulu. Ini jadinya apa? Nah, masih ingat hukum distributif? Ya. Maka di sini akan jadi S2 not or S2. Nah, di N kan di sini S2 or S3. Ini ya, ya. Ini dengan ini dengan ini, gitu. Oke. Ini biar nggak bingung nanti. Nah, ini masih dalam satu kurung. Nah, ini kelompok ini distributif tadi, biar nggak bingung. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, S1, S2, S3. Nah, ini tetap S1. Ini dengan ini kita kurung masih, ini jadi angka 1. Birama or S2. Nah, ini S2 not or S2. Ini jadi angka 1, ini S2 S3. Ya. Oke, kita lanjut. Ini M sama dengan S1 not, S2, S3. Ini jadi S1 tetap. Ini kalikan ini ya, kita kurung, maka sini jadinya adalah S2 or S3. Nah, ini jadi terakhirnya. Nah, ini kembali lagi, ini hukum ya, distributif lagi. Nah, distributif ini, distributif. Nah, ini maka jadinya di sini M S1 not, S2, S3, kita hukum distributif di sini, ini sama ini sama ini. Berarti jadinya S1 N S2 ini or S1 N S3. Itu ya. Nah, kita ke sini sama ke sini ya. Ini yang S1 N S2 jadi ini distributif, ini S1 N S3 jadi ini. Ini or tandanya. Oke, ini belum selesai. Ini masih ada satu lagi di sini, belum. Nah, kita sederhanakan nanti di sini. Nah, kita asosiasikan dulu, asosiasi. Nah, kita asosiasikan dulu. Maka di sini ada, maka jadinya ini yang sama apa? Nah, ini yang sama adalah posisi S2-nya. Kita keluarkan S2-nya. S2 ini sama, S2 sama, ini sama. Berarti ini S1 not NS3. Nah, ini or S1. Ya. Nah, ini hati-hati dalam beri tandanya ini. Nah, ini S1 S3. Nah, ini. Maka di sini kita selesaikan dulu. Ini panjang memang ini agak prosesnya. Jadinya hukum distributif sama ini. Nanti kita
selesaikan dulu. Nah, ini kita pakai hukum distributif. Ini. Nah, kita biarkan aja S2-nya masih. Maka ini hukum distributif, jadinya di sini muncul ini S1 not or S1, sini N S1 or S3. Ini ya. Nah, ini hati-hati. Nah, tetap S1 S3 ini sudah. Nah, ini tinggal terakhir, nanti masih ada beberapa lagi. Ini kita itu nama OR di sini, ini jadi 1, maka di sini S2, ini jadi 1, S1, S3 di sini. Nah, ini S1, S3. Oke, kita lanjut. Tinggal sedikit. Nah, ini tinggal mau selesaikan. Ini jadinya adalah tinggal ini kali 1 ya, S1 S3 ini organ kali 1 tetap sama ya, ini berarti jadinya S2 ini N S1 or S3 or ini ya, nah S1 N S3 nih. Nah, ini tinggal hukum distributif yang terakhir nih sini M sama dengan ini dikalikan ini S2 kalikan S1, ini kalikan ini S2 kalikan S3. Jadinya di sini muncul S2 N S1 or S2 N S3. Nah, sini or S1 N S3. Oke, ini sudah jadi dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, inilah penyederhanaan fungsi logika. Gimana? Lebih seru? Oke, kita lanjut dari hasil ini. Oke, kita lanjut ke menggambar rangkaian logikanya. Sekarang tadi hasil penyederhanaan sudah dapat persamaan di sini ya. Hasil penyederhanaannya adalah M sama dengan S2 N S1 ya, or diorkan dengan S2 N S3 diorkan lagi dengan S1 N S3. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita ikuti aja. S2 kita keluarkan di sini. S1 kita N-kan pakai gerbang N sini. Nah, ini dari penjabaran di sini. Kemudian nah, outputnya kita orkan dengan S2 ya, S3. Nah, ini S2 S3. Oke. S2 kita buat. Nah, S3 kita buat sini. S2 N S3. Dan kita organ di sini. Oke. Organ. Kemudian diorkan lagi S1 dan S3. Oke, S1 kita buatkan lagi S3. Nah, ini hasilnya boleh seperti ini. Ini outputnya adalah M. Ini cara menggambarnya. Jadi ini penggambarannya di sini, ini penggambaran yang di sini nih, ya. Ya, ornya yang ini, yang sini, ornya di sini. Nah, boleh nanti or kayak menggunakan langsung ornya dijadikan 1,3 boleh, ya. Silahkan digambar seperti ini boleh, ya. Atau digambar seperti ini juga boleh, ya. Ini masih sama, kita sambung, kita nah S2 sama S1 ini boleh. Nah, terus kemudian ini ada S2 sama S3, kemudian ada lagi yang terakhir, nah ini S1 sama S3. Ini kita gabungkan jadi satu gini boleh, menjadi M penggambarannya. Nah, boleh ini, ya, boleh. Silahkan. Oke, lanjut.
Baiklah, untuk lebih menantang lagi, lebih seru lagi, kita coba aplikasi lagi untuk latihan soalnya. Bisa dikerjakan di buku, bisa diorek-orek dulu bagaimana cara mengerjakannya. Ini ada ilustrasi, di sini ada mesin pensuplai bahan, yaitu ada pendorong, ada silindernya, silinder pendorongnya. Di situ ada, ini adalah bahannya berupa papan. Nah, ini papan, papan kayu boleh, yang akan nanti diproses dalam proses berikutnya. Nah, ini ada silindernya, kemudian didorong, kemudian ada sensornya. Ini sensor untuk mendeteksi posisi benda kerja. Ya. Kemudian di sini ada saklar tekan untuk tekan ya, untuk di tangan. Kemudian ini ada pedal kaki atau digunakan untuk saklar pedal ya. Terus kemudian cara kerjanya di sini silahkan dipahami, dipelajari. Oke, cara kerjanya, tumpukan papan kayu akan didorong keluar satu persatu dari tempatnya ke alat penjepit. Nah, berarti sini ada alat penjepit atau proses lagi nanti oleh sebuah silinder pendorong. Nah, oleh sebuah silinder, ini silinder pendorong nanti di sini nih. Nah, ini silinder pendorongnya, pendorong ya. Dengan menekan, nah ini ada ilustrasinya, dengan menekan tombol ya, dengan menekan salah satu tombol tekan S1 atau pedal kaki S2 dan benda kerja nah, ini harus ada, di sini harus ada benda kerja, catatan ya, di sini ada benda kerja. Nah, dan benda kerja atau posisi S3 ya, sensor 3 itu ada benda kerjanya. Nah, ini maka satu papan akan terdorong keluar dari tumpukan papan, dari wadah nanti akan keluar. Nah, kemudian setelah tombol dilepas, nah ini silinder pendorong kembali ke posisi semula. Nah, terus kemudian persoalannya adalah buatlah tabel kebenaran dan penyederhanaannya. Ya, buatlah tabel kebenaran dan penyederhanaannya. Nah, nanti bagaimana cara menyederhanakan seperti langkah-langkah tadi. Jadi materi-materi yang sebelumnya coba dipahami dari part 1 dan part 2-nya tentang penyederhanaan fungsi logiknya. Kemudian yang kedua, gambarkan rangkaian logikanya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.